Masih ketemu di channel YouTube-nya Cindy Hasa. Oh, jangan lupa ya tekan tombol subscribe, jangan lupa kasih like, jangan lupa juga komentar. Biar teman-teman yang ada di rumah ini terus mantau apa perkembangan, dimana kalau kamu pengen siaran apa aja yang perlu kamu siapin. Kali kita bahas mengenai teknik pernafasan ya. Pak, kita gaya dulu sedikit, Pak. Pernapasan. Nah, kalau bilang pernapasan, kita hidup itu nggak harus dari penyiar dulu ya kan? Kalau mau nafas aja kan, nggak perlu jadi penyiar dulu, ya kan? Ya. Jadi manusia pada umumnya juga bernafas ya. Oke. Tapi kalau dalam siaran, bernafas itu penting, karena kalau kita siaran nggak pakai nafas, nanti gimana? Kehabisan oksigen ya? Sebentar, Pak. Ini kayaknya kalau terlalu kedekatan nggak enak. Nggak enak ya? Pokoknya. Teman kita yang satu ada Bang J. Oh, udah live ya? Lambe tangan, Pak. Ini live ya? Ada Bang J dan ini ada Mas DM. Kita akan belajar bagaimana teknik pernafasan ketika kamu siaran, supaya seorang penyiar itu nggak kehabisan nafas tuh gimana, supaya dia itu bisa ngambil suara perut atau diafragma, kemudian juga pernafasan dada ini gimana, dan supaya juga dia nggak kehabisan suara dan nafas saat dia open mic. Bang J. Tadi bener tuh dua ininya ngomongnya bener nih. Tumben dia ngomongnya bener. Iya. Syarat utama sebagai seorang penyiar itu adalah tahu bagaimana cara mengambil nafas. Betul. Soalnya kalau nafas gak diambil, Mubazir. mubazir. Itu bisa keduluan sama orang. Betul. Pintar. Ini aja. Setelah diambil, Setelah diambil, disimpan, habis itu dikeluarkan lagi. Kita itu Mohon maaf, Pak, mohon maaf. Bahasanya kan pernafasan, bukan pernafasan cinta, tidak. bukan. Ya. Bentar ya, mau ambil napas dulu. Iya. Makanya kalau kita itu sebagai penyiar tapi jarang ambil nafas, akhirnya kita jadi dikasih itu napas buatan. Nafas buatan. Waduh, itu yang mengerikan. Nah, buat teman-teman yang mungkin pantesan tadi sini sempat mengganggu obrolan kita karena dia selalu memberi nafas. Oke. Dan buat teman-teman yang mungkin aja backgroundnya itu penyanyi mungkin ya, kalau pengen jadi penyiar itu juga susah sebenarnya, nggak segampang itu, Mas. Betul. Jadi kalau mungkin penyanyi itu basicnya mungkin suaranya bagus ya, tapi belum tentu loh dia itu bisa ngambil nafas. Kenapa coba tahu nggak? Karena kebiasaan separuh nafas. Separuh nafas. Jadi nggak bisa full juga gitu. Betul. Makin garing ya. Bang J, teknik pernafasan. Oke, kita mau serius nih teman-teman. Serius, Kita mau ya. share berbagi aja ya. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin udah punya basic penyiar, kita mau bagi nih mungkin sedikit hal-hal basic dari teknik-teknik siaran ataupun juga seperti tadi bilang teknik dalam mengambil nafas, Mengambil nafas. dalam siaran. Ini teknik mengambil sandiwara. Oke. Nah, mungkin dari Mas J dulu bisa Nah, ini. diinformasikan. Jadi kalau penyiar itu kan kalau penyiar yang lama pasti dia pinter ya buat ngambil nafas. Ya. Terus Tapi senam kalau pernafasan penyiar gimana? yang baru biasanya dia hanya ngelepas ya asal ngomong gitu. Asal suaranya nggak begitu, asal Pak, dia pindah sini, kenceng Pak. suaranya. Tapi suaranya nggak bervolume. Nah, Cara kita bervolume, penyiar itu harus latihan ini dari diafragma. Perut Wih, ya? perut. Betul. oke. Suara perut. Mungkin kalau hubungannya sama perut, apakah harus puasa gitu? Nggak juga. Nggak juga ya? Juga. Oke. Satu ya, kita nggak boleh makan terlalu banyak. Minum ya sekedar Nah saja. ini kayak teman saya nih, Bung Yahya tuh, Makanya banyak. kalau habis makan dia ngantuk di siaran tuh pasti. bagus. Nah, Jadi salah satu jadi- tips jadi penyiar yang baik itu adalah Oke. makan dulu, siarannya ngantuk. Nah gitu, habis itu ngosos. Oke, diafragma ya. Diafragma. Diafragma itu harus dilatih Pak, sama. berdiri dulu, Pak, kan biar jelas kayak apa pernafasannya. Oh, Oke. gitu. Iya, Kita praktekkan ya. Durasinya Banyak. jalan ya. Mungkin Agak kalau- belakang, Bang J, agak belakang. Kalau misalnya teman-teman penyiar udah pada tahu ya diafragma ya. Diafragma kan berarti antara perut. Pernafasan perut. Ini dada nih. Pak Edi, Pak Edi, Pak Edi. Wah, Nah, Ayo ikut sini, atas Pak. ini. agak Anda kurang, soalnya udah buncit. agak kurang pede ini masalah perut. Simpel ya. Ini perut, ini dada nih, diafragma di sini. Oke, diafragma sini ya. Tengah-tengah berarti. Mana, Pak? Berapa nggak kelihatan. Nah, Oke, itu. pernafasan gimana? Itu biasanya kalau yang udah sering olahraga kayak Cindy sudah sering apa namanya? Senam. Senam. Itu di sini dia udah dilatih. Oke. Udah suspek. Sit up dan lain-lain. Itu otomatis dia akan membuat ruangan di sini nih udah bagus Oh gitu. Itu Buat- pengaruh juga ya Mas ya? buat pengisian udara. Udara. Kenapa kita harus pakai diafragma, teman-teman? Satu, kita ngirit tenaga.
itu suara kita bervolume. Oh gitu. Semakin bervolume kan, ini mic bagus nih. Mic bagus, terus suara kita bervolume masuk ke radionya itu langsung Jernih ya. Bang. Jadi kalau Perlu teman-teman dicontohkan mungkin lagi nggak? kalau suaranya gede gitu Mas Jay, Coba praktekin. bisa dipastikan dia sudah latihan diafragma terus ya. Betul. Ini misalnya, ini Jay ngomong biasa ya. Iya. Coba. Apa kabar Febri ini biasa. Tapi Biasa. kalau diafragma, halo, apa kabar Febri? Oke. Bervolume. Coba kalau Kalau ini. Febri. Ini biasa ya. Biasa. Assalamualaikum. Ya. Nah. Assalamualaikum. Gitu Gitu ya. Begitu ya. Begitu. Oke. Kan tadi pendek-pendek ya. Pendek-pendek. Kalau penyiar nanti kalau ngomong panjang itu nggak bakal habis di tengah jalan. Hmm. Karena sembari kenapa kok dia bisa panjang? Karena di saat ngomong dia bisa ngambil nafas. Oke. Timing yang pas. Ini bisa lewat ini hidung teman-teman, bisa lewat mulut. Oke. Nah, kecenderungannya diafragma itu dia otomatis tuh mulut hidung Oke. secara kontinu. Oke. Gitu. Siap. Oke? Saya jadi inget nih Mas Jay. Gimana? Kalau tiap hari kan, tiap minggu nih, jeng sendiri, kalau ambil napas kan gini. Pak, Itu renang ya, beda ya. itu jebur ke kali, Pak. Gitu. Ini latihan diafragma harus diafragma rutin ya setiap hari atau setiap mau siaran. Jadi Oke. diulangi lagi kemarin kalau misalnya lihat video yang ini nih di sini mungkin ya, di sini ya, dia. Di sini lah. Video di sini lah. Sini lah. Jadi, Pak. Nah, itu kemarin kita udah kasih bocoran. Mm. Jadi kalau mau siaran satu, jaga ritme tidur ya, istirahat. Nah, itu bener teman-teman. Sebelum ini harus ya istirahat tuh cukup, minum, makan, sama Gosok gigi. Iya penting, itu penting. Penting. Jangan sampai mengganggu penyiar berikutnya kalau pas lagi siaran. Siapa Hah? yang siaran? Hah, gitu kan? Si Febri. Kan biasa ada filternya tuh. Ah, itu. apalagi yang habis makan pete, Nah, nah, itu itu harus hati-hati. harus diganti lah sarungnya ya, sarungnya mic-nya itu. Kondomik. Nah, Nah, itu. loh, itu benar itu. Itu benar kondomik namanya. Sarung mic itu. Jadi teman-teman kalau mau pengen suaranya besar atau berpower gitu, harus sering-sering latihan pernafasan diafragma. Betul. Coba ya di rumah sering tarik nafas panjang, kemudian hembuskan sampai habis nafasnya gitu. Ambil lagi, ambil lagi terus keluarkan gitu. Seperti orang kungfu gitu ya. Betul. Itu melatih diafragma. Betul. Saya pernah dulu ikutan kungfu gitu. Coba sedikit Coba, aja gimana? gerakan itu. Gerakan 5 kungfu. hari ikut lah. Babak belur lah saya. Jadi gitu. Oh, berarti dia ikut kungfu bukan untuk pelatih. Nah, tapi ada ini ada ya? itu ya juga pengalaman gitu. pengaturan sit up ya, sit up ya. pengaturan nafas. Jadi Oke. buat teman-teman yang suka yoga, tahu yoga? Tahu? Tetangga sebelah kita. bukan. Ada Itu yang namanya Yoga apa Mister kalau Yoga. yoga ataupun meditasi itu juga bisa meningkatkan diafragma loh teman-teman ternyata ya. Oke, ngomongin diafragma berarti kita latihan senam pernapasan. Oke. Kalau biasanya kan kita normal kayak gini ya. Terus dibuang kan? Jangan lupa dibuang ya. Kalau ngambil nafas ditahan nggak dibuang itu bahaya banget. Nah, Nah, dibuang pada tempatnya ya. baik. Betul. Kita latihan senam sekarang. Oh, Kita latihan sini latihan apa sih? Kita latihan senam wajah. senam wajah. Nah, Wajah ini kalau banyak- wajah saya tak di belakang aja ya. Loh. Kalau namanya gue di sini, Pak. Oh iya, Ya, contoh. senam aja. Contoh Oh, ya. di sini. Ini kalau modelnya J nggak begitu oke. Febri, kayaknya Febri yang oke. Oh. Dia kamera. Kita bertiga. Oke, bertiga ya, oke. Bisa. Ini gimana Mas Jay? Oke, Untuk kita senam siap aja ya. Hmm? Latihan kalau voice kan yang kemarin kita kasih bocoran tuh berhis dan berhumming ya. His sama Hamid. His His itu kalau misalnya kita Pacaran ada kemarin. cacat artikulasi. Nah, coba. Cacat artikulasi itu kalau ngomong terlalu cepat, apa ya bahasa kedirinya? Kalau apa ya? bahasa Kediri itu kami totolan. kami Sosolan. serontolan. Kami sosolan. sosolan. Lah itu biasanya namanya cacat artikulasi. Nah, itu. Itu caranya berdesis. Yuk, tuh 2, 3. Nah, itu berdesis. Terus baik itu penyanyi, doi yang siaran di luar kan selalu ngomong terus ya. Betul. Itu ibarat pitanya itu kayak gini. Harusnya kan kayak gini nih, spiral nih. Nah, kalau banyak ngomong dia cak. Nah, itu ya. Nah, cara mengembalikan Getaran. supaya jadi spiral itu harus berhumming. Hamid. Humming adalah kayak gini. Nah, itu berhumming. Kalau bisa sampai di sini bergetar. Wah, gitu ya. Tenggorokan harus bergetar.
Kalau belum bergetar berarti hamingnya masih salah. Kalau saya getar sini. Oh ternyata handphone. Pak. Jadi Itu harus bergetar. sampai kerasa getar gitu ya Di sini. Mas Jay ya. Kalau aku yang getar tuh hati aku. Coba sekali lagi yuk. Yuk. 1 2 3. Ketika Bagus ini ya. Udah getar Oke, semua ini, rontok semua ini ini. dua ini ya, desis dan humming. Oke. Nah, sekarang kita mau ini senam wajah. Yuk kita senam wajah. Senam wajah. Kalau penyanyi itu jangan sampai malu untuk menunjukkan wajah jelek. Oh. Nah, makanya di senam wajah itu yang pertama ada lion face. Lion face. Lion face itu wajah jelek. Oke, lion. Lion, singa. Jadi Satu, oke coba lion face ya. Coba praktek sama-sama. Kayak gini, lion face. Jadi patokannya ini, dulu di Dua. bawahnya kayak gini. oke, sudah lengkap dipermalukan. Bagus ini ya. Kayaknya yang tengah pas deh. Nah, Ya karena saya sudah lion ini ya. lion face terus rahang ini sekalian ya. Gimana? Oh, macam-macam nih. Aduh, saya gingsul guys. Ini diginiin. Oke teman-teman, jadi kalau mau tampil wajah kayak gini makanya pakai beginian. Begini ya. Nah teman-teman, senam ini fungsinya apa Mas Jay? Senam wajah ini, Untuk melenturkan wajah. oh gitu ya. Jadi, Kalau wajah kita lentur, otomatis lidah itu akan ngikutin. oh gitu. Nah, terus bibir ini Jangan gini ya, Itu ngikutin. bisa gini sendiri atau dibantu teman gitu mungkin? Oh boleh. Boleh ya? Kalau bisa ada dibantu sama teman kita yang cewek. Oke. Biar Tapi dia megangin kayak gitu. buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang ada COVID-19 ya, mending nggak usah senam Oh, wajah. jangan dulu. Nanti kalau Jadi takutnya habis kita pegang bertiga apa berdekatan gitu. karena kita udah mandi. Iya. Sih? Sprot. Karena kebetulan kita bertiga di karantina di tempat yang sama, jadi aman lah ya, nggak mungkin keluar kemana-mana. Jadi di karantina di 2 hari sampai kemarin, dari kemarin sampai hari ini ya. Oke, itu step yang pertama. Step berikutnya. Oke, terus melipat lidah. Nah ini, Coba Nah, gimana ya cara nyontoin ya? Lidah nih di julurin ke atas, julurin terus di tekuk. senggolin ke atas rahang apa? Hmm. Rongga. Rongga. Ini ya, Pak. Enggak, rongga. Itu namanya kumur, Pak. mungkin buat teman-teman yang suka bersilat lidah, bisa ini gampang. Kalau saya kan jarang bisa gitu ya. Jadi dijulurkan. Itu juga pengaruh Mas ya, buat nyentuh ke langit-langit. Oke, tuh 2 3, yuk. alhamdulillah bisa nih ya. Bisa ya? Coba kamu. Lakukan setiap hari 5 jam ya. Nanti teman-teman pasti akan ya merasakan sensasi bagaimana. Jadi lidah ke atas sama ke bawah. Berikutnya, Berikutnya teknik Senam. berikutnya. Iya, senam dia- berikutnya. tadi kan ke atas. Hmm. Ini ke bawah. Oh, Ya, atas bawah, atas bawah. Kayak gitu. oh gitu ya. Oke. Itu teknik yang Terus ini senam wajah yang paling disuka. Apalagi modelnya cewek. Yaitu menyapu bibir. oh Coba. Sama lidah. Wah, ngeri itu. Itu ngeri itu kayak gitu. Kamu, Pak. Febri coba. menyapu bibir. Nah, jadi julurin lidah julurin. Loh, bukan. Itu teknik yang Kayak gitu. yang harus dicoba teman-teman Jadi, karena biar lidah dijulurin. antara lalu, bibir yang atas sama bawah itu balance. terus disapu ke bibirnya. Sabu. Menyapu bibir. Nah, gitu. Mungkin bisa dilakukan kalau teman-teman ladies ya, teman-teman cewek itu bisa sambil pakai lipstick gitu. Jadi ini terus gimana di sini? Jangan diulang. Jangan ya. Bahaya Gitu ya, jadi ya, Pak. lidah dijulurin, terus disapu muter bibir. Oke, kita praktek bersama ya bertiga Ya, yuk. 1 2 3. Oke. Dah ya. Oke. Ini agak sensitif soalnya. Ini perlu dilakukan setiap hari berapa kali Mas ya? Ya. 1 kali seumur dalam- hidup lah ya. Boleh. Boleh silakan teman-teman ya. Oke, terus ini Kita lanjut apa lagi. namanya? Menggetarkan bibir kayak tadi tuh. Kok muncrat ya? Ini harus pakai ini nggak? Harus pakai ini nggak? Harus pakai ini berarti ya? Oke. Harus pakai ini ya? Tuh, udah, Masker ya? Masker. Punya kayak gini. Nah, karena ini mungkin sensitif, ini harus pakai masker ya. Sampai getar ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini kan tadi kita bicara soal diafragma. Terus kenapa ini ada menggetarkan bibir itu fungsinya apa ini Mas Jai? Ya, buat lemes ini bibirnya. Oh gitu ya.
Kan nggak gampang ke kita ngomong, Pak. Jadi ideal banget kalau masing-masing ini ada pasangannya. Jadi kalau teman-teman nih misalkan ya yang penyiar kalau pas berangkat siaran naik motor Nggak ada, Pak. di jalan itu aja itu latihan. Latihan di awal. Nanti sampai studio wah itu udah keren semua. Lancar. Bagus, lanjutkan lagi. Terus ini gigi dikatupin. Ya. Ini teknik yang sebenarnya manfaatnya banyak ya. Ya, buat tapi lebih ngunyah ya. lebih banyak gak manfaatnya sebenarnya. Ini. Menutup gigi. Nah, ini Katupin ya. gigi. Mungkin lebih kalau teman-teman pengen lebih tekniknya lebih bagus lagi, mandi air dingin. Nah, itu nanti gitu ya. kalau bahasa sini catukan ya. Itu ya. Itu sering Oke, ini sebenarnya semua orang ini yang lakuin setiap hari tanpa sengaja sebenarnya. sengaja ya. Bahkan bukan penyiar pun juga Melakukan itu ikut ya. latihan seorang penyiar. Catukan. Makanya kalian jadi penyiar aja. Saya tak jadi YouTuber gitu. Terus Gitu ini, ya, Mas ya. ini leher. Leher. Dilemesin kayak gini. Oke, kanan, kiri. Kanan kiri. Dilepas. Kanan dilepas. Sebelah kepala. Kayak gini terus ya gitu ya. Atau mungkin teman-teman kalau pengen lebih menjiwai gitu, nonton aja mungkin yang itu kayak penyanyi dangdut gitu yang gini-gini gitu. Iwak peyek gitu kan gini. Itu bisa membuat Berikutnya. pusing. Ya pasti kan semua sumber suara di sini ya. Mm-mm. Minimal kita ya mengolah yang tadi Betul. yang tadi kita lakukan adalah mengolah ini ya. Menjaga yang di sini. Intinya teman-teman kita harus relax dalam Relax, melakukan betul. siaran ya. Betul. Karena siaran itu adalah kita menyapa orang, kita membuat orang jadi happy. Kalau kita sendiri nggak happy ya Gak nyampe nanti. nggak asmara gitu kan. Betul. Lanjut. Asmara pas hati. Pas hati, selamat sore. Oke ya, kita bawain santai, semoga teman-teman bisa ini ya, paham ya. Mm-mm. Ya itu, Oke, paling itu. cukup Yang ya. lain hanya dipicit-picit sama jangan dipaksa ya kalau voice ya. Kalau teriak juga jangan terlalu teriak over. Ininya karena modal suara adalah modal utama penyiar. Betul. Tapi suaranya harus dijaga. Harus jaga. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang pengen belajar ya dengan serius, bagaimana sih menjadi penyiar yang baik gitu ya. Silakan nanti bisa kontak-kontak komen di YouTube di channel ini di Cindy Hasa ya. Teman-teman bisa komen atau bisa Bertanya ya. Bisa bertanya nanti Biar ya langsung. mungkin nanti kalau sempat kita jawab Kalau gitu nggak kan. sempat ya kapan-kapan lah. Ya, Kalau gitu nggak ya. sempat nanti ditulis di surat. Terus kalau misalnya ada teman-teman yang pengen serius belajar mengenai dunia Broadcasting. public speaking, teman-teman juga bisa komen di sini. Komen di sini. Nanti akan dijawab oleh Cindy Hasa. Oke. Jangan lupa subscribe terus channel ini. Dukung terus, ditonton terus sambil bawa kresek ya. Jadi biar kalau ada apa-apa di tengah-tengah nonton video ini kita Berbuat tidak percuma. iya kita jadi lebih antisipasi aja. Dan teman-teman tetap social distancing, kita jaga jarak ya. Ya. Jaga jarak kita. Jadi Sama ini maskeran mana ya? harus mungkin si Diasa ada salam-salam terakhir mungkin. Pak, ini masih hidup ya. Monggo. Oke, yang pasti selama kita di rumah aja, nanti Cindy di channel ini akan ada ya ini series terus ya seputar tentang dunia broadcasting. Oke, saatnya kita pamit dulu. Terima kasih udah belajar di sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa senam ini bisa dipraktekin tiap hari. Mudah. Cara mudah menjadi seorang penyiar harus melakukan senam ini. Saatnya saya Cindy. Dan saya DM Aja. Kita pamit dulu ya. Sampai jumpa.